Ya, pil-pil ini harus dijual. Tapi, kita tidak boleh menjualnya atas nama keluarga Lu. Maksud ayah, kita serahkan pada keluarga Luo. Keluarga Luo sekarang berada di perahu yang sama dengan kita. Dengan adanya backingan dari sekte Biluo itu, mereka tidak akan berani macam-macam terhadap kita. Paling aman jika mereka yang turun tangan. Huai Ren, kuserahkan urusan ini padamu. Katakan saja pil ini kau yang meraciknya. Aku, benar. Lagi pula, kau memang pernah belajar ilmu meracik pil dulu. Kalau sekarang kau mengaku berhasil karena beruntung, itu sangat masuk akal. Di mata orang luar, kaulah master peracik pil baru dari keluarga Lu. Xiao Sheng harus tetap disembunyikan di balik layar, agar dia bisa berkultivasi dengan tenang dan aman. Ayah, aku mengerti. Adik Huai Ren, ada urusan apa sampai mencariku dengan terburu-buru begini? Kakak Luo, coba kau lihat ini dulu. Pil Qi sejati. Kualitasnya bagus sekali, jauh lebih hebat daripada barang-barang yang dijual di toko obat keluarga Chen. Ada apa? Apakah ada masalah dengan pil ini? Kakak Luo, pil ini, aku yang meraciknya. Apa katamu? Kau yang meraciknya. Kau sudah menjadi master peracik pil. Cuma kebetulan, beruntung bisa berhasil merampungkan satu tungku. Adik Huai Ren, kau benar-benar kejatuhan durian runtuh. Pertama, kau dikaruniai seorang putra yang luar biasa jenius. Sekarang, kau sendiri malah menjadi seorang master peracik pil. Makam leluhur keluarga Lu kalian, pasti sedang diselimuti asap keberuntungan dari langit. Keponakan Luo, hari ini aku mengundangmu kemari untuk membicarakan sebuah kesepakatan bisnis. Paman Lu, silakan katakan. Begini, meskipun Huai Ren berhasil karena beruntung, tapi kau juga tahu, kan, jalan meracik pil itu memakan biaya yang sangat besar. Kekayaan keluarga Lu kami sangat terbatas. Kami benar-benar tidak sanggup menanggungnya. Jadi, kami bermaksud menjalin kerjasama dengan keluarga Luo kalian. Maksud Paman Lu adalah, keluarga Luo kami yang menyediakan bahan-bahannya, dan adik Huai Ren yang bertanggung jawab meracik pilnya. Tepat sekali. Tentu saja tidak masalah. Ini benar-benar kabar baik yang turun dari langit. Seorang master yang bisa rutin memproduksi pil adalah aset berharga bagi keluarga manapun. Apalagi, mereka adalah calon besan keluarga kita di masa depan. Bisnis ini pasti menguntungkan dan tidak mungkin rugi. Paman Lu, Saudara Huai Ren, bagaimana rencana kerja sama kalian ini? Kami tidak butuh batu roh, kami hanya butuh bahan-bahannya. Keluarga Luo kalian harus menyediakan 50 paket setiap bulannya. Bahan-bahan untuk meracik pil Qi sejati. Dan kami juga hanya akan menyerahkan kembali 50 butir pil Qi sejati. Modal 50 paket bahan itu sama dengan 25 batu roh. Harga pasar 50 pil Qi sejati adalah 50 batu roh. Kalian tidak akan mendapat untung sepeser pun. Sama saja kalian bekerja gratis untukku. Paman Lu, ini tidak pantas. Mana ada kerja sama yang seperti ini? Keuntungannya harus dibagi. Keponakan Luo, dengarkan aku sampai selesai. Dari 50 paket bahan itu, kami hanya menjamin 50 butir pil yang jadi. Soal berapa banyak pil yang bisa diracik oleh Huai Ren dari 50 paket bahan itu adalah keahliannya. Kelebihannya akan disimpan sendiri oleh keluarga Lu kami. Oh, ternyata kalian sedang bertaruh pada tingkat keberhasilan. Kalau kemampuan Huai Ren buruk, keluarga Lu akan bekerja sia-sia, atau bahkan malah merugi. Tapi kalau kemampuannya tinggi, semua kelebihannya akan jadi untung bersih keluarga Lu. Tidak bisa begitu, Paman Lu. Kita ini terhitung sebagai keluarga besan. Keuntungan dari 50 pil Qi sejati itu harus dibagi 50-50. Tapi, untuk pil yang berlebih, keluarga Luo kami berhak mendapat prioritas untuk membelinya. Soal harga, tentu saja tidak bisa pakai harga pasar, tapi kami juga tidak akan membiarkan kalian rugi. Bagaimana kalau kita tetapkan 80% dari harga pasar? Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan.
Saudara Huairen, ini adalah jatah untuk bulan ini. Gunakanlah dulu. Kalau kurang, beritahu aku kapan saja. Ayah, urusan ini sudah selesai. Sudah selesai. Mulai hari ini, kau adalah alkemis keluarga Lu di kota Awan Biru. Sudah setengah tahun berlalu, berkat dukungan dari sistem jaminanku. Sekarang, tingkat keberhasilanku dalam meracik pil mencapai 50%. Setiap tungku stabil menghasilkan 3 hingga 4 butir pil. Pundi-pundi keluarga Lu sekarang benar-benar terisi penuh. Jaminan kemurnian pil Ki sejati, 9/10. Jaminan kemurnian pil pengumpul roh tingkat 1 kualitas rendah, 0/10. Selama setengah tahun ini, aku juga sudah memahami batas maksimal dari sistem jaminan ini. Jenis pil obat yang berbeda, memiliki bar jaminan yang sepenuhnya terpisah. Tidak bisa dinaikkan hanya dengan terus membuat pil-pil sampah. Demi mendapatkan jaminan pil tingkat tinggi, tingkat kultivasi, puncak pemadatan Ki tahap 2. Puncak pemadatan Ki tahap 2, paling lama 2 bulan lagi, aku sudah bisa menembus tahap 3. Dan lagi, teknik Fen Yan yang kulatih, berkat bakat pemahamanku yang luar biasa, kini telah mencapai tingkat penguasaan sempurna. Ayah, ada apa? Nak, cepat beritahu ayahmu ini. Bagaimana caramu melatih teknik Fen Yan itu sampai ke tingkat sempurna? Padahal kita berlatih dari buku jurus yang sama, dan tingkat kultivasi ayah juga satu tahap di atasmu. Tapi setelah berlatih hampir 1 tahun, ayah masih saja tertahan di tingkat dasar. Aliran energi spiritual ayah masih terasa tersendat-sendat. Tapi kamu, hanya dalam setahun sudah mencapai tingkat sempurna. Begini, ayah. Energi spiritual itu harus mengalir mengikuti kehendak hati. Biarkan energi Ki mengalir leluasa melintasi jalur meridian. Lalu pusatkan pikiran pada dantian. Jangan memaksakan diri untuk menembus sumbatan meridian secara paksa. Ayah harus mengikuti arah aliran Ki sejati untuk mengendalikan hawa panasnya. Astaga, ternyata begitu kuncinya. Baiklah. Kembalilah pada urusanmu. Ayah mau melakukan kultivasi tertutup sekarang. Ah, Luseng. Luseng, kamu bertambah tinggi lagi, ya? Apa kamu diam-diam memakan sesuatu yang enak? Kurangi makan camilan dan perbanyaklah berlatih kultivasi. Nanti kamu juga akan bertambah tinggi. Tuan muda Lu, ayo cicipi ini. Bibi Wu baru saja membuatnya. Seng kecil, kemarilah sebentar. Ini adalah sisa batu spiritual dari hasil penjualan pil Ki sejati bulan ini. Semuanya ada 20 keping, ditambah dengan yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Sekarang totalnya sudah ada 200 keping. Di usiamu yang baru 8,5 tahun, kamu sudah mencapai puncak pemadatan Ki tahap 2. Fondasimu sudah sangat kuat, tapi, kalau cuma mengandalkan latihan keras saja, rasanya masih terlalu lambat. Kita tidak bisa terus-terusan membuat pil Zeki saja. Mulai bulan depan, gunakan uang seharga 10 porsi bahan untuk membeli bahan-bahan peracik pil Juki. Kau cobalah meraciknya dulu. Harga pasaran satu butir pil Juki adalah 4.010 keping. Keuntungannya bisa berkali-kali lipat dari pil Zeki, asalkan kau berhasil meraciknya. Keluarga Lu kita barulah benar-benar bisa berkembang pesat. Kakek, aku mengerti. Keterlaluan. Keluarga Luo benar-benar sudah keterlaluan. Ketua klan,
Paviliun pil keluarga Luo bulan ini menurunkan harganya lagi. Sekarang mereka menjualnya hanya dengan harga 80% dari harga pasar. Pelanggan di toko kita berkurang 20% lagi. Luo Hongyuan, si tua bangka itu, apa dia pikir keluarga Chen kita ini gampang ditindas? Hah, ketua klan, kita benar-benar tidak bisa melawan mereka. Mereka itu keluarga tingkat pembangun fondasi. Apalagi, di luar sana semua orang membicarakan bahwa keluarga Luo sudah mendapat perlindungan dari Sekte Biluo. Mengingat kapal terbang raksasa yang menutupi langit setengah tahun lalu itu, kalau dipikir-pikir sekarang, masalahnya sama sekali tidak sesederhana itu. Keluarga Luo itu licik, pantang bertindak kalau tidak ada untungnya. Kalau mereka tidak yakin bahwa keluarga Lu benar-benar didukung Sekte Biluo, mana mungkin mereka sampai sebegitunya, mengorbankan segalanya demi menjilat keluarga Lu. Pil Zeki berkualitas tinggi yang dijual oleh keluarga Luo itu, sumbernya pasti dari keluarga Lu. Pergi selidiki sampai tuntas untukku. Semua pil obat keluarga Luo itu, apa benar racikan dari si Lu Huan Ren itu, dan juga bocah keluarga Lu yang bernama Lu Seng itu. Apa saja yang dia lakukan selama setengah tahun ini, sudah sampai mana tingkat kultivasinya. Cari tahu semuanya sampai jelas, jangan ada yang terlewat. Baik, ketua klan. Mungkin, kita harus mempertimbangkan untuk meninggalkan kota Changyun ini. Beberapa tahun lalu, leluhur kita sudah menembus tingkat pemurnian Qi tahap 9. Hanya saja selama ini dirahasiakan rapat-rapat. Ada leluhur di pihak kita. Kemanapun di dunia yang luas ini, tidak ada tempat yang tidak bisa kita datangi. Lagi pula, keluarga Chen kita ini bekerja untuk tuan besar itu. Satu tahun. Genap 1 tahun. Akhirnya aku bisa selamat. Permisi, saudara, numpang lewat. Baunya busuk sekali. Dan lihat saja wujudnya itu. Kak Sao. Dasar orang jahat. Keluarga Chen keparat itu, kita mengumpat pun apa gunanya. Dulu kontrak itu ditandatangani sendiri oleh Sao Hua. Hitam di atas putih. Keluarga Lu tidak bisa ikut campur. Bukannya aku tidak mencoba menolongnya setahun yang lalu. Tapi waktu itu keluarga Lu belum menjalin hubungan dengan Sekte Biluo. Aku sudah diam-diam menemui pengurus toko obat Chen, dan menawarkan batu spiritual untuk menebusnya. Tapi pengurus itu malah tertawa dan mengusirku keluar. Kak Sao, kakak mau kemana? Ya, mencari tempat sembarangan untuk istirahat. Pulanglah ke keluarga Lu, dasar orang jahat. Lepas. Jangan tarik-tarik aku. Putrimu sudah menunggumu di rumah genap setahun penuh. Dan sekarang kakak bilang, mau cari tempat sembarangan untuk istirahat. Apa kakak tidak merasa bersalah pada Yaner? Justru karena aku merasa sangat bersalah padanya. Makanya aku tidak bisa pulang. Dengan wujudku yang hancur seperti hantu ini, kalau aku pulang menemui Yaner, lalu ada yang melihatnya. Kak Sao, dengarkan aku. Selama setahun ini, Yaner hidup dengan sangat baik. Di rumahku, makanannya terjamin, pakaiannya juga bagus. Dia bahkan ikut berlatih bela diri bersama kakak tertuaku, dan tahap penempaan tubuhnya sudah sempurna. Gadis kecil itu bahkan sudah belajar membuat kue osmanthus. Keterampilannya jauh lebih hebat dari pelayan Wu di rumah kami. Kondisi kakak sekarang ini memang terlihat buruk, tapi yang dipedulikan putrimu, bukanlah rupa kakak itu. Yang dia pedulikan adalah, apakah ayahnya ada di sisinya atau tidak. Meridian kakak terluka, kita rawat. Fondasi kakak hancur, kita akan cari jalan keluarnya. Keluarga kami sekarang punya sedikit koneksi. Kakak pulanglah dulu. Urusan lainnya, kita bicarakan belakangan. Tapi setiap malam sebelum tidur, dia selalu berdiri di depan gerbang halaman dan melihat keluar sebentar. Hujan turun pun dia tetap berdiri di sana. Angin kencang pun dia tetap berdiri. Saat aku bertanya apa yang dia lihat, dia tidak mau bicara, hanya tersenyum saja. Coba tebak,
siapa yang sedang dia tunggu? Kalau begitu, maaf merepotkanmu ya,